Jutaan pelayat menghadiri prosesi upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sementara itu situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer ke wilayah Iran. Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Siti Mutia Setiawati selaku Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah. Selamat sore Bu Titi, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik, Alhamdulillah sehat ya Ibu, terima Mas kasih Vero ya. sudah meluangkan Ya, waktu. Mas Ranov Vero. Bu di sini. Mas Ranov Oke, ya. terima kasih. Bu, kami perlu disclaimer di sini. Kami turut mengundang dari pihak Ketua MPR, Menlu, termasuk juga dari Badan Komunikasi Pemerintah belum bisa bergabung. Yang perlu saya highlight untuk pertanyaan pertama adalah pengakuan dari Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut bertolak ke Iran bukan sebagai kapasitas sebagai Ketua MPR, tapi utusan negara. Ini melihat pengakuan ini seperti apa, Bu, dari kacamata Anda? Ya, kalau menurut saya ini pemakaman kepala negara ya, kepala negara yang wafat. Biasanya kalau kita punya hubungan baik, levelnya itu yang hadir ya harusnya kepala negara. Level diplomasinya itu juga sesama kepala negara. Dulu saya ingatkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau sendiri yang hadir pada pemakaman Yasser Arafat ya waktu itu di Mesir. Bahkan dia bilang ini adalah first visit untuk menunjukkan kepedulian Indonesia pada perjuangan bangsa Palestina. Nah, kalau ini yang meninggal adalah kepala negara dan kepala negara itu mengutus harusnya itu wakil presiden, Mas. Level diplomasinya itu wakil presiden, bukan menteri ataupun ketua MPR. Itu kita akan dianggap kita menyepelekan atau menganggap tidak penting menjalin hubungan baik dengan Iran. Begitu kalau secara diplomasi ya, level of diplomatic itu seperti itu. Gitu. Melihat nanti kehadiran mereka di sana, apa implikasi ke depan pasca kehadiran mereka di sana? Baik itu hubungan bilateral ataupun hubungan ke depannya antara kedua negara, Iran dan Indonesia, Bu? Ya, saya kira berita yang saya terima, saya kira pemerintah Iran itu sudah mengundang pemerintah Indonesia untuk menghadiri pemakaman itu. Itu yang saya baca di berita ya, Mas. Harusnya itu direspon dengan kehadiran bahwa Presiden Prabowo akan menghadiri, atau kalau beliau berhalangan kan ada wakil presidennya. Wakil presiden itu mempunyai level diplomasi yang sama dengan presiden. Kalau presiden tidak bisa, maka dia yang akan mewakili. Sementara kalau menteri-menteri ataupun di bawahnya itu adalah ya di bawah, kita akan dianggap tidak menganggap hubungan dengan Iran itu penting. Sehingga kedepannya kita harus memperbaiki ya, cara memperbaikinya ya tentu saja presiden bisa melakukan kunjungan ke Iran ataupun kemudian mengundang Mustafa Khamenei, pengganti Ali Khamenei itu untuk datang ke Indonesia. Itu bisa untuk memperbaiki hubungan yang ini dianggap kesalahan ya kalau menurut saya. Itu bisa dilakukan seperti itu, tapi susah ya Mas kalau hubungan itu sudah memburuk, itu memperbaikinya itu tidak gampang. Belum tentu Iran itu menanggapi hal yang serupa. Dia akan semacam membalas karena Indonesia itu kok tidak responsif ketika diundang, dia juga akan membalas nanti kalau Indonesia ingin memperbaiki hubungan dengan Iran. Karena sebetulnya kepentingan kita dengan Iran itu terutama karena minyak kita itu banyak yang melalui Selat Hormuz, begitu. Baik, Bu, kalau melihat ya situasi di kota Qom begitu ya, tempat dari jenazah Ayatollah Ali Khamenei diperlihatkan ke publik, melihat lautan manusia yang cukup banyak. Ini bagaimana Anda melihat antusiasme dari warga sana jelang pemakaman esok hari? Ya, saya sendiri juga kaget ya sebagai pengamat, demikian hebatnya reaksi rakyat Iran dalam mengantarkan jenazah pemimpin mereka Ali Khamenei yang dibunuh oleh Israel ya. Saya menganggap itu dibunuh oleh Israel. Padahal dari pihak
Barat itu kan menganggap Ali Khamenei terbunuh, maka akan terganti pergantian rezim dan Iran akan berubah tidak lagi menjadi negara teologi, negara yang berdasarkan agama, tapi akan berubah menjadi negara yang sekuler. Itu kan perhitungan yang salah gitu. Yang mengejutkan lagi dari pihak Barat maupun kita sebagai pengamat, ternyata rakyat Iran itu masih mendukung kuat sistem pemerintahan Republik Islam Iran dengan wilayat al-faqihnya, ya. Jadi bahwa pemimpin al-faqih itu adalah dia itu tidak sekedar kepala negara, ya, kepala negara itu bahkan di bawah presiden Iran itu di bawah pimpinan ayatullahnya, pemimpin spiritualnya. Jadi dan itu masih didukung dengan ditunjukkan dukungan yang luar biasa. Katanya ini tempat berkumpulnya manusia terbesar di dunia untuk mengantarkan jenazah gitu ya. Itu yang saya baca ya dari berita ya, luar biasa. Ya. Luar biasa mereka bersatu begitu ya, tidak ada yang marah dengan situasi geopolitik yang tengah terjadi di Timur Tengah. Bu Titi, kalau melihat kemudian kondisi yang terjadi jelang pemakaman esok hari, kan ada serangan militer Amerika Serikat yang masuk lagi ke wilayah Iran. Ini bagaimana kemudian kondusivitas yang akan tercipta nanti? Jadi begini ya, Amerika Serikat, kalau saya melihat baik Amerika Serikat maupun Iran itu menerapkan namanya war of attrition. War of attrition itu perang yang dicicil, Mas, sedikit-sedikit gitu. Dari pihak, kalau Iran menuduh Amerika Serikat itu memang sengaja hanya perangnya sedikit-sedikit, yang diserang kan tidak total di tempat yang mematikan bagi Iran. Misalnya kan dia juga sudah tahu tempat pengembangan nuklir Iran itu dari satelit sudah kelihatan ya. Mestinya kalau akan menghancurkan Iran once and for all itu bisa gitu ya. Tapi itu memang berisiko nanti dulu. Jadi kalau memang dia ingin perang total itu ya menghancurkan hal-hal yang pokok. Itu ternyata Amerika menerapkan war of attrition ya. Jadi dicicil ya, sekolah dihancurkan, kemudian pusat nuklir itu yang kecil-kecil dihancurkan ya, jalan-jalan infrastruktur dihancurkan, tapi sedikit-sedikit. Itu apa tujuan war of attrition ini? Sebetulnya semacam memberi psychological shock gitu, supaya pihak lawan itu akan kelelahan ya, kemudian dengan kelelahan itu dia akan surrender, akan menyerah gitu. Tapi sebaliknya Iran pun juga menggunakan war of attrition, karena kalau Iran itu selama ini dituding mengembangkan senjata nuklir. Kalau dia punya, gunakan aja untuk menyerang pusat-pusat pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk ya, dari Kuwait, Qatar, Bahrain, ya, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia sampai Oman, itu kan ada pangkalan militer Amerika. Kenapa tidak itu diserang? Ya, itu jadi Iran pun juga mencicil sedikit-sedikit. Nah, ini memang tujuannya supaya negara-negara Teluk itu mendesak Iran untuk menghentikan perang dan Amerika Serikat mengakui kekalahannya gitu. Ini strategi perang cara menyicil ya. Gitu. Masa depan Iran di bawah Mujtaba nanti seperti apa, Bu Titi? Karena kalau penegasan di bawah kepemimpinan Mujtaba ini kan ada upaya untuk tetap pengayaan uranium ya, tetap dilanjutkan dalam negeri. Ini bagaimana kemudian berikutnya setelah gencatan senjata antara AS dan Iran? Ya, kalau pengayaan uranium itu kan sebetulnya dia di bawah pengawasan Badan Atom Energi Internasional ya, IAEA. Jadi dia itu menandatangani NPT, Non-Proliferation Treaty, yang sudah berjanji bahwa nuklirnya tidak untuk senjata pemusnah massal. Dan sudah terbukti dia dalam keadaan kepepet, dia tidak menggunakan itu, berarti dia tidak punya gitu ya. Jadi dia akan mengembangkan, dia tetap bersih teguh karena ini adalah
hal yang urgent bagi Iran sebagai senjata utama dia gitu ya, bahwa nuklir itu merupakan power dari Iran, jadi jangan diganggu gugat itu. Oke. Jadi kalau ingin rekonsiliasi itu Hmm. adalah jangan mengganggu atau mengusik hal yang prinsip bagi pihak lawan. Amerika Hmm. Serikat selalu mendesak Iran untuk menghancurkan, bukan hanya mengurangi uraniumnya. Kalau mengurangi kan dia Iran sudah sepakat dulu ada perjanjian namanya JCPOA Oke. ya, Joint Comprehensive Hmm. of Action, itu dia berjanji untuk mengurangi uraniumnya. Dia Hmm. sudah setuju, tapi tiba-tiba 2018 Donald Trump keluar dari perjanjian JCPOA, ya sudah, Ya. jadi kembali ke nol lagi. Sebetulnya sejak awal Iran itu bersedia mengurangi mengurangi pengayaan uraniumnya. Ya, saya tidak paham mengurangi itu Ya. berapa, itu kan ahli nuklir yang bisa ya. Tapi dia sudah mau menguranginya. Nah, Hmm. ini Amerika Serikat saja yang menuntutnya berlebihan gitu. Oke. Jadi kalau ingin perjanjian itu berhasil ya namanya negosiasi itu harus take and give gitu ya. Hmm. Jadi harus memberi dan menerima. Amerika Serikat selalu mengusik hal yang pokok bagi Iran, yang itu masalah sovereignty atau kedaulatan untuk mengembangkan nuklirnya, karena dianggap Amerika Serikat itu tidak adil dalam memperlakukan negara yang mempunyai senjata nuklir. Mengapa Israel dibiarkan saja begitu? Baik Bu, yang juga menarik perhatian, ini koreksi saya jika salah ya, Anda juga mungkin mencermati di lapangan, diduga nih Bu, Mujtaba sendiri tidak hadir ketika sholat jenazah untuk ayahnya dilakukan. Apakah ini menjaga kondusivitas keamanan dari Mujtaba dari serangan tertentu? Iya, kalau Hmm. saya kan ya, saya itu akademisi, jadi tidak punya akses untuk misalnya Hmm. tentang intelijen, itu kan saya Oke, tidak punya ya. baik. Jadi yang saya terima Hmm. juga seperti berita. Saya juga bertanya-tanya mengapa Mujtaba tidak hadir. Ada Hmm. yang bilang dia terluka. Ya, Oke. ketika terjadi serangan itu, Hmm. itu kan keluarga ya, sedang berkumpul kan, Hmm. serangan 28 Februari 2026 ini, itu kan ada pertemuan keluarga, kemudian diserang. Mujtaba itu termasuk yang terluka. Jadi Oke. yang saya amati memang beliau tidak present, tidak hadir di setiap pertemuan apapun gitu. Tapi ini Hmm. kan strategi Iran untuk menenangkan masyarakat dan strategi Iran untuk dunia internasional bahwa Iran baik-baik saja. Kemudian kan yang lebih berperan kemudian Menteri Luar Negerinya dan juga Hmm. presidennya begitu. Jadi yang kita lihat pemimpin spiritualnya itu tidak nampak gitu. Tapi memang kalau dalam sistem pemerintahan Iran, pemimpin spiritual itu yang menguasai wilayah Afaqih itu dia memang bermain di belakang layar. Jadi Hmm. selama presiden dan stafnya hadir itu tidak masalah, karena bagaimanapun kepala negara itu tunduk pada pemimpin spiritual kalau di Iran. Hmm. Jadi kalau ketidakhadiran beliau itu dari segi sistem pemerintahan tidak masalah, tapi kalau lebih dari itu saya tidak bisa menganalisa lebih jauh ya, karena yang saya tahu yaitu Mojtaba Khomeini itu terluka gitu. Baik. Terluka, bahkan ada berita yang mengatakan sebetulnya dia juga meninggal. Saya itu kurang tahu kalau itu. Ya, ada berita seperti itu. Ya. Ya. Kemudian plot twist yang juga terjadi adalah Trump mengaku ya Bu Titi, terkejut melihat warga Iran Mm-mm. menangis dalam prosesi pemakaman. Mm-mm. Trump juga mengatakan sebelumnya ia mengira rakyat Iran membenci Khamenei. Ini bagaimana melihat statement ini, Bu Titi? Ya, Amerika Serikat itu selalu salah juga ya menurut Oke. saya memahami
memahami gerakan politik Islam ya. Jadi revolusi Islam Iran itu kan gerakan politik Islam sebetulnya. Yang satu-satunya gerakan politik Islam yang bisa berkuasa itu hanya Iran. Mhm. Ya, kita tahu Ikhwanul Muslimin tidak bisa, Hamas tidak bisa, ya, Hizbullah juga tidak bisa, ya kan tidak, itu kan termasuk gerakan politik Islam yang sebetulnya ingin kekuasaan tapi gagal. Nah, revolusi Islam Iran itu adalah satu-satunya gerakan politik Islam yang berhasil menguasai negara. Kalau gerakan politik Islam ini namanya saja kemudian berubah menjadi Republik Islam Iran. Jadi negara ini negara yang berdasarkan Islam, syariah Islam. Semua ini termasuk negara Islam yang menurut saya konsisten gitu ya, tidak setengah-setengah. Bahkan Saudi pun kadang-kadang itu dia sekarang dengan revolusinya MBS itu Muhammad bin Salman kan, apakah itu Islami atau tidak dipertanyakan. Tetapi kalau Iran itu sesuai antara kepala negara dan grassroots. Ya memang grassroots itu lapisan bawah ya. Bawahnya itu juga menghendaki bahwa sistem pemerintahan di Iran itu sistem yang berdasarkan agama. Ini terbukti bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang namanya wilayat al-faqih itu kuat, bahwa sistem pemerintahan Islam itu memang berbeda dengan sistem pemerintahan Barat. Demokrasi cara Islam berbeda dengan demokrasi cara Barat. Itu yang harus dipahami oleh pihak Barat ya, bahwa di Iran ini memang kemudian kalau orang Barat mengkategorisasikan otoriter ya, authoritarian government. Tapi authoritative government ini melindungi semua masyarakat, mengakomodasikan semua masyarakat, sehingga itu terbukti grassroots-nya masyarakat Iran itu lapisan bawah sampai ke atas itu mendukung sistem pemerintahan Republik Islam Iran dengan cara wilayat al-faqih. Bu Titi, singkat saja, saya tertarik dengan apa yang baru saja Anda katakan ya, POV Anda, bahwa selama memimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini menjalankan kebijakan konfrontatif terhadap Barat, begitu ya Bu ya? Penegasan saja, terakhir dari Anda. Ya, kalau itu kan legacy dari Ayatullah Khomeini ya, itu legacy dari Ayatullah Khomeini, Ali Khamenei kan penerusnya. Jadi dia tuh tegas karena kalau berpesannya Amerika Serikat itu great Satan atau setan besar. Kalau dulu ya, ini saya bilang bukan dari saya ya, Ali Khamenei itu, Ayatullah Khomeini, Amerika Serikat itu great Satan, sementara Uni Soviet itu lesser Satan gitu ya. Kalau saya waktu itu belajar ini, jadi dia setan besar dan Uni Soviet waktu itu, bukan Rusia, itu setan yang lebih kecil gitu ya. Jadi itu memang tegas keras seperti itu, dan itu diteruskan Ali Khamenei sebagai penerusnya begitu. Baik, terima legacy dari pendahulu. Baik, terima kasih untuk pandangannya pada sore ini. Kita kirimkan doa yang terbaik kepada almarhum mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Rakyat Indonesia tentunya berduka juga dengan kematian pemimpin tertinggi Iran ini. Terima kasih untuk waktunya. Dan sekali lagi kami disclaimer, kami turut mengundang dari pemerintah, Kemlu, dan juga pihak MPR. Ibu Siti Mutia Setiawati, Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.